Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Pak Yudo, ya, terima kasih atas kerawat panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan ya PMO 1 ya. Tadi pagi ya saya juga sudah mengikuti Zoom ya tentang ini. Hampir 3 jaman ya. Jadi bagi yang saya hormati, biasanya PMO ini dilaksanakan secara daring dan dipandu langsung oleh fasilitator, yaitu Ibu Nur Fauzia. Nah, untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini PMO dilaksanakan di level sekolah, dipandu oleh kepala sekolah. Berarti ujung tombaknya kepala sekolah ya Pak Yudo. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bulan ini, nah ini Agustus ini merupakan PMO pertama dari 6 kali PMO yang akan dilalui setiap 2 bulan sekali sampai bulan Juni 2024. Jadi itu Bapak Ibu mohon bersabar, masih setahun lagi 2024 Juni. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita nanti ya Bapak Ibu semuanya ya berdiskusi ya, curah pendapat dengan santai ya, karena situasinya udah siang seperti ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama ya, bagaimana karakteristik sekolah kita ya, UPT SMP Negeri 3 Gresik. Nah, di sini termasuk ya peserta didik, ya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sosial budayanya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kita harapkan? Ya, apa yang kita harapkan yang akan dipelajari siswa di sekolah? Jadi sekolah kita, ya, siswa-siswi kita di sekolah kita ini apa yang kita harapkan? Ya, apa yang kita harapkan yang akan dipelajari siswa di sekolah? Selanjutnya yang nomor 3, apa visi dan misi sekolah? Apakah visi dan misi sekolah sudah sesuai karakteristik sekolah dan harapan kita terhadap pembelajaran siswa? Nah, ini. Jadi ada tiga hal ini ya yang perlu kita diskusikan bersama ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdiskusi nanti ya untuk menemukan ya akar masalah yang dianggap prioritas ya. Ini ada pertanyaan berikut seperti ini ya, adakah yang menghambat siswa belajar? Nah, ini juga perlu kita diskusikan ini ya. Adakah yang menghambat siswa belajar? Yang selanjutnya, apa yang dapat menghambat visi dan misi sekolah? Bagaimana bisa terjadi? Ini juga kita sharing nanti, kita diskusi bersama ini. Apa yang dapat menghambat visi dan misi sekolah? Bagaimana kok bisa terjadi? Yang pertanyaan berikutnya, apa saja akar masalah yang terlihat dalam rapor pendidikan sekolah? Ini hubungannya dengan rapor pendidikan ini. Apa saja akar masalah yang terlibat dalam rapor pendidikan sekolah? Pertanyaan berikutnya, nomor 4, apakah topik dan subtopik yang relevan untuk mengatasi masalah? Maksudnya ini topik apa ya? Apakah topik dan subtopik yang relevan untuk mengatasi masalah? Bapak yang saya hormati, dalam hal ini mari kita buat kesepakatan semuanya, kita diskusi ya, berpendapat, membuat kesepakatan solusi apa yang akan kita ambil. Ada 3 program solusi, yaitu sangat penting dilakukan dalam 6 bulan. Yang sangat penting dilakukan dalam 6 bulan. Ini waktunya 6 bulan Bapak Ibu semuanya. Ya, mendukung ketercapaian tujuan dan target. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, nanti
kita ya menyusun terakhir nanti ya menyusun rencana tidak lanjut dan solusi yang disepakati setelah berdiskusi, dan saya minta nanti di closing ya, di closing acara ini saya minta nanti yang terhormat kepada Pak Yudo dan Bu Muhar ya untuk menyampaikan apa itu Pak Murid, pendapat ya, menyampaikan masukan-masukan ya, ya terutama untuk Bu Muhar ini ya sebagai sekolah guru penggerak ya Bu Muhar ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti untuk melengkapi apa yang saya sampaikan, Pak Munir bisa melanjutkan Pak Munir ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Pak Yudo, untuk kegiatan kita PMO ini merupakan PMO pertama. Jadi PMO pertama itu adalah reflektif dari apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Nah, kita refleksikan bersama di sini, kemudian kita cari solusi juga di sini juga, kemudian kita selesaikan 6 bulan ke depan. Nah, nanti setiap 2 bulan sekali kita PMO untuk mencari apakah tindak lanjut yang sudah kita lakukan sesuai dengan solusi yang sudah kita ambil nanti ini sudah selesai atau perlu ditunda atau akan kita evaluasi lagi. Untuk itu mari kita buka kegiatan ini dengan curah pendapat. Kira-kira yang pertama dulu yaitu karakteristik dulu dari UPT SMP Negeri 3 Gresik itu menurut Bapak Ibu itu seperti apa karakteristik UPT SMP Negeri 3 Gresik. Baru nanti setelah kita dapatkan karakteristik apa yang ada di sekolah kita, kita nanti mencari kira-kira apa yang akan kita selesaikan supaya nilai hasil belajar siswa kita itu selalu meningkat. Kalau dari raport pendidikan, saya lihat untuk kompetensi literasi ada penurunan sekitar 5%, tapi masih dalam kategori amat baik. Dari tahun 2022 itu 95,65, tahun 2023 itu 91,11, tapi masih di atas 90. Nah, harapan kita ini sebentar lagi akan ada AM tanggal 18, 19, 20, 21 September itu Pak Sule. Nah, itu yang ikut selain kelas 8 juga kelas 9. Khusus untuk sekolah penggerak kita, kelas 8 ikut, kelas 9 juga ikut. Jadi kelas 9 itu yang tahun kemarin ikut, besok ikut lagi. Tidak boleh digantikan. Yang kemarin ada yang sakit, ya sudah tidak boleh digantikan. Kecuali yang kelas 8. Kelas 8 kita punya cadangan 5. Nah, itu untuk sekolah penggerak. Nah, ternyata hasil rapotnya dari yang kelas 7 kemarin kelas 8 turun. Nah, maka kita harus mengusahakan agar di literasi nanti bisa naik kembali. Mungkin itu yang perlu menjadi kajian kita ini. Kemudian yang kedua, numerasi juga turun, tidak terlalu banyak, tapi hanya 1%. Dulunya 78,26 turun menjadi 77,78. Itu numerasi. Kemudian untuk karakternya naik. Karakternya naik 1%. Dari 61,85 menjadi 62,31. Jadi yang perlu kita waspadai mungkin dari segi literasi ini yang turunnya 5%, kemudian numerasi turun 1%. Nah, ternyata untuk karakternya naik.
Untuk itu Bapak Ibu mari kita mulai supaya waktunya efektif. Ya, kira-kira yang pertama dulu sharing dari Bapak Ibu apa yang menjadi karakteristik sekolah kita itu seperti apa gitu. Kita mulai dari siapa dulu? Bu Eli mungkin. Bu Eli. Mungkin Bu Eli dari dari pengamatan Bu Eli karakteristik untuk sekolah kita itu mungkin seperti apa ya? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pengamatan saya selama ini dari segi literasi itu anak-anak memang kebanyakan berhubungan dengan HP ya Pak. Jadi untuk ke perpustakaan atau baca buku langsung itu memang berkurang, dan karena seperti dalam pembelajarannya seni budaya sudah tidak ada bukunya misalkan atau olahraga, jadi anak-anak otomatis bahan bacaannya itu untuk mencari di luar, kecuali di internet ya Pak. Kalau di internet kan banyak, secara real langsung juga berkurang itu menurut saya, karena memang perpustakaan ini baru ini menyediakan tapi hanya satu kelas atau berapa Pak di kampung Mbak Iva gitu yang untuk seni budaya. Jadi misalkan 100 ya 100 ya begitulah. Jadi tidak bisa efisien. Kalau misalnya anak dibawa di rumah itu kan lebih efisien bacanya kalau yang begitu. Kalau yang dari karakter ya seperti kita tahu, karena pandemi juga berpengaruh sekali, di mana anak-anak baru kali ini bisa terjun langsung dengan teman-temannya, dan ini juga masa peralihan dari terutama kelas 7 ya Pak, dari anak-anak ke remaja. Jadi sepertinya butuh waktu dan arahan gitu. Jadi memang benar-benar kurang tahu bagaimana berkomunikasi, terutama begitu, berkomunikasi dengan temannya, dengan Bapak Ibu guru juga. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Eli tadi menyoroti literasi dari segi membaca buku ya, jadi kan anak-anak kurang waktu karena main HP. Saya akan menyampaikan dari segi latihan soal yang diberikan selama ini. Saya tidak menyalahkan guru, tapi setelah dari kelompok bahasa saya sendiri, setelah saya lihat soal-soal yang dilatihkan ke peserta didik itu bukan soal-soal yang memerlukan pemikiran, ya. Jadi soal yang diberikan itu masih banyak yang jawaban singkat dan kalimat-kalimatnya terlalu singkat. Itu juga mempengaruhi literasi dalam rapat kita. Jadi karena anak terbiasa membaca dengan kalimat-kalimat yang singkat, untuk bahasa, terutama untuk bahasa Indonesia, saya sudah menyarankan ke Bapak Ibu guru kelompok ITM saya. Jadi di dalam membuat soal tolong diberikan bacaan yang agak panjang, itu melatih anak-anak untuk terbiasa berliterasi. Itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh menambahkan sedikit terkait dengan literasi, ini kan rapat pendidikan itu didapatkan dari KM. Jangan-jangan dari pihak guru sendiri belum pernah tahu bagaimana betul-betul soal AKM. Nah ini artinya kita perlu tahu sehingga nanti waktu kita mengadakan sumatif atau formatif itu bisa paling tidak mengarah ke sana. Nah,